Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program Jari Cerdik. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran Olimpiade IPA level 1 edisi 11 bagian Bumi dan Antariksa untuk kelas 3. Bu Guru harap kalian sudah membaca buku kuak kalian ya. Nah, pada bagian Bumi dan Antariksa ini yang akan kita bahas yaitu tentang mengamati rambu-rambu di daerah rawan bencana alam. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu bencana alam? Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Nah, bencana alam diantaranya yaitu ada kebanjiran atau banjir. Selanjutnya ada gunung meletus. Ada tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Kemungkinan terjadinya bencana perlu disampaikan ke masyarakat luas. Agar apa? Agar mereka selalu waspada dan siap siaga. Nah, kira-kira bagaimana ya cara kita menyampaikan ke masyarakat luas? Nah, salah satu cara untuk menyampaikan informasi ke masyarakat luas di daerah rawan bencana yaitu dengan memasang rambu-rambu rawan bencana di tempat-tempat yang mudah dilihat. Rambu-rambu rawan bencana bukan hanya berupa gambar, tetapi juga ada yang berupa tulisan. Warnanya pun berbeda-beda tergantung kegunaannya. Nah, yang akan kita pelajari, rambu-rambu dari bencana alam ini ada 3 warna. Di antaranya yaitu warna merah, digunakan untuk rambu larangan. Yang kedua ada warna kuning, digunakan untuk rambu peringatan bencana. Dan yang ketiga ada warna hijau, digunakan untuk rambu petunjuk untuk menghadapi bencana. Rambu warna merah bersifat larangan, biasanya dipasang di daerah yang berbahaya. Nah, seperti ini contoh dari rambu yang bersifat larangan. Ayo cegah kebakaran. Larangan membuat api dan membuang puntung rokok di hutan agar tidak terjadi kebakaran hutan. Selanjutnya yaitu awas, Anda memasuki daerah rawan ancaman gas beracun. Jalur jauhi kawah, utamakan keselamatan diri. Larangan mendekati kawah gunung yang mengeluarkan gas beracun. Nah, kalau ada peringatan seperti ini, jangan coba-coba mendekati daerah yang berbahaya ya, demi keselamatan kita semua. Selanjutnya, rambu berwarna kuning berarti rambu peringatan bencana. Rambu dan bencana yang perlu diwaspadai diantaranya yaitu, terdapat gambar gunung berapi, berarti di daerah tersebut termasuk kawasan yang terdampak erupsi. Selanjutnya ada gambar api, berarti di daerah situ atau sekitarnya merupakan kawasan rawan kebakaran. Rambu yang selanjutnya yaitu gambar seperti tanah yang berjatuhan, berarti daerah tersebut adalah kawasan rawan longsor. Rambu selanjutnya ada gelombang air laut yang sangat tinggi, berarti di daerah tersebut merupakan kawasan terdampak tsunami. Selanjutnya ada kawasan terdampak gempa bumi, gambarnya bisa dilihat di gambar yang ketiga. Selanjutnya ada kawasan rawan banjir. Gambarnya seperti yang terlihat di gambar yang nomor 4. Selanjutnya, warna hijau digunakan untuk rambu petunjuk untuk menghadapi bencana. Nah, biasanya kalau ada di daerah rawan bencana, terkadang kita menemukan tulisan jalur evakuasi seperti ini. Berwarna hijau, kenapa? Karena untuk menunjukkan kepada kita ke daerah mana korban bencana itu dapat dievakuasi. Jalur evakuasi merupakan rambu petunjuk untuk menghindari bencana. Jika terjadi bencana, ikuti arah petunjuk dari rambu jalur evakuasi. Bila arahnya ke kanan, kita harus mengikuti sesuai arah yang ditunjukkan oleh jalur evakuasi. Nah, selanjutnya ada titik kumpul.
Rambu ini juga berwarna hijau sebagai jalur petunjuk. Bila rambu jalur evakuasi yang dipasang di banyak tempat, berarti mengarah ke titik kumpul. Titik kumpul adalah area aman untuk berkumpul sementara. Kenapa hanya sementara? Titik kumpul hanya untuk berkumpul sementara karena sesudah terkumpul, para pengungsi masih harus menuju tempat pengungsian yang lebih aman lagi. Di tempat pengungsian yang lebih aman itulah nanti para pengungsi akan ditampung untuk mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan sampai keadaan aman. Baiklah, sebelum mengerjakan bagian slide ini, Bu Guru harap kalian buka buku kuak kalian level 1 edisi 11 bagian Bumi dan Antariksa halaman 30. Coba kalian sesuaikan ya, coba kalian hubungkan rambu dan bencana yang perlu diwaspadai. Nanti setelah selesai kita akan bahas satu persatu. Sudah selesai? Ya, mari kita bahas bersama. Gambar yang pertama merupakan rambu untuk bencana yang perlu diwaspadai, yaitu bencana apa? Ya, benar, tanah longsor. Jadi gambar yang pertama itu adalah rambu-rambu untuk kawasan daerah yang rawan tanah longsor. Gambar yang nomor 2, kira-kira rambu untuk daerah yang rawan bencana apa ya? Ya, benar. Untuk daerah yang rawan terjadi tsunami. Biasanya di daerah pesisir pantai. Yang ketiga, rambu-rambu untuk bencana alam apa kira-kira? Ya, yang ketiga merupakan rambu untuk bencana banjir atau daerah yang rawan terkena banjir. Dan gambar yang keempat, ada gambar gunung. Di atasnya ada asap-asapnya. Kira-kira menunjukkan bahwa daerah itu rawan terjadi bencana apa? Ya, benar. Gambar yang keempat merupakan daerah yang rawan terjadi erupsi gunung atau gunung meletus. Selanjutnya ada ya gambar kelima. Itu ada gambar tanah retak. Kira-kira itu merupakan simbol untuk bencana alam apa? Ya, benar. Gambar yang kelima merupakan rambu untuk bencana atau daerah yang rawan bencana gempa bumi. Dan yang terakhir pasti tahu kan, gambar api yang menyala. Berarti kita harus berhati-hati karena daerah situ merupakan daerah yang rawan kebakaran. Nah, setelah kita tahu berbagai macam rambu-rambu dalam bencana alam, Bu Guru harap kita lebih hati-hati dan mewaspadai, siap siaga jika terjadi bencana. Semoga kita semua terhindar dari segala macam bencana. Dah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.